Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mutia Magrina selama 5 menit ke depan. Saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita yang mana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Berita pertama yaitu informasi dan interview dalam reportase. Pengertian sinematografi. Sinematografi adalah jenis seni yang merekam cuplikan video untuk proyek film. Ini melibatkan seorang sinematografer yang mengeksekusi visi kreatif untuk proyek tersebut dan memfasilitasi bagaimana cerita itu muncul kepada penonton di layar. Hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi 3 aspek, yakni kamera atau film, framing, dan durasi gambar. Framing dapat diartikan sebagai pembatasan gambar oleh kamera, seperti batasan di wilayah gambar atau frame, jarak, ketinggian, pergerakan kamera, dan sebagainya. Yang kedua, memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Yang pertama, what, yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa. Yang kedua, who, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. When, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Yang kelima, why, yaitu mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti bawah ini. Yang pertama, kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun wawancara lainnya. Yang ketiga, simak baik-baik narasumber karena kamu mungkin ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan. Selanjutnya, untuk memperjelas masalah agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, simpan kejutan yang merupakan andalan jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Dan ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, belajarlah dengan menanyakan apa maksud dari jawaban yang pendek itu. Yang kesembilan, persiapan wawancara, menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara
pertanyaan, menyiapkan draft, menyiapkan mental, dan yang ke-10 hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalistik permula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan takut, grogi, khawatir, pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus secara terbaik. Mempelajarinya adalah mempraktekkan. Syarat melakukan wawancara, macam-macam wawancara adalah mempunyai tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas wawancara, berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara bebas, wawancara individual, wawancara terpimpin. Bentuk-bentuk wawancara sosok pribadi, personal, interview, wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai, wawancara berita, berita news, interview, wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan. Biasa disebut information interview. Wawancara jalanan, man the street interview, wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenal sesuatu peristiwa, biasa disebut vox pop. Vox pop, wawancara sambil lalu. Casual interview, wawancara mendadak. Dalam hal ini seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa, di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada halayak. Wawancara telepon interview, wawancara yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat. Biasanya bersifat mendesak. Wawancara tertulis written interview biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat bertemu dengan narasumber ataupun ditelepon. Wawancara kelompok atau discussion interview, wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan reportase. Sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk. Breaking news, kembali temukan korban. Seperti itu, reportase, pelaporan, pemberitaan berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Media penyampaian berupa media cetak, koran, majalah, buletin dan lain sebagainya, atau media elektronik, televisi. Berikut adalah foto-foto kegiatan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Berita tadi menutup acara pada pagi ini. Saya Mutia Magrina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.